Pemirsa, kembali lagi di Butiran Ilmu, masih membahas mengenai syirik bersama Kiai Haji Nasaruddin dan sudah bersama juga Andara Early. Tadi kita berhenti ya Early waktu kita sama-sama bingung karena Pak Kiai itu baik banget. Jadi semua tuh harus dilihat dari sisi yang baiknya dulu, jangan ambil jeleknya. Jadi kalau kita bicara ramalan bintang, kalau kita berdua barangkali berpikirannya adalah tidak boleh lihat aja, tidak boleh pegang, jangan pegang aja enggak ya, dari jauh gitu. Nah Pak Kiai masih menganggap bahwa boleh nggak Pak Kiai kita baca? Kita baca walaupun barangkali pengen baca aja gitu. Iya, saya kira itu ilmu. Segala sesuatu yang dibaca itu ilmu. Sihir pun boleh dipelajari, yang penting jangan mengamalkan, ya kan. Nah, Jadi nggak ada sesuatu yang tidak boleh dibaca. Semua ini ciptaan Tuhan, iya kan. Apapun, siapapun, bagaimanapun. Yang penting buat kita jangan mengamalkan sesuatu yang bisa menghancurkan dunia kemanusiaan, ya kan. baik. Kita memang dipaksa, diwajibkan Al-Quran untuk membaca langit, membaca bintang-bintang itu kan. Karena itu adalah ayat. Ya, makanya itu dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Iya. Itu kan belum ada Al-Quran pada waktu itu kan. Iya. Baru turun. Apa yang mau dibaca? Ya Iqra, ayat dalam pengertian yang sudah tersimpan di jagat raya ini kan. Iya. Allah mengatakan tadi dalam ayat yang saya bacakan, Sanurihim ayatina fil afaqi. Kami membentangkan ayat-ayat kami di dalam jagat raya Suruh ini. baca di Semesta dunia ini ya. Melihat pohon itu ayat Allah yang harus Iya. dibaca. Subhanallah. Itu ada message di situ kan. Betul. Dan itu penciptanya Tuhan. Al-Quran ini juga dari Tuhan. Enggak mungkin ayat-ayat hamparan ini, kauni ini bertentangan dengan ini. Anda ada pertanyaan nggak buat Pak Kiai? Ini aku agak terkagum-kagum jadi Mbak Lula ya. Jadi karena mungkin ini juga masih proses pembelajaran gitu, di mana banyak semakin kita banyak tahu, kadang-kadang kita suka nggak paham benar Pak Kiai mana yang sebenarnya betul untuk kita jalani, mana yang sebenarnya udah mendingan taunya sedikit aja deh. Jadi, nah itu bagaimana tuh Pak Kiai Harusnya itu? bagaimana Mbak Lula jadinya? tadi kan juga mengatakan saya semakin bingung. Iya betul. Justru kebingungan itu awal daripada sebuah penemuan besar. Nabi sendiri pernah bersabda, Allahumma rabbi zidni takhayuran. Ya Allah, tambahkanlah kebingungan kami. Karena semakin bingung semakin penasaran kan. Kita akan cari jadi jawabannya. Semakin penasaran kita akan cari, betul. Oh, Nah semakin baik. kita mencari, maka semakin kita besar peluangnya untuk menemukan. Kalau nggak mencari, apa yang bisa temukan ya kan? Betul, betul. Jadi kalau benar kita sekali, benar banget. kalau kita sudah mulai bingung, itu kita sudah mulai menjadi seorang ilmuwan ya kan. Oh, Kalau nggak jadi mau kita nggak boleh bingung, puas yang- jadinya Iya benar-benar. Early. Mau Tapi yang enak-enak. kadang-kadang akhirnya jadinya daripada menimbulkan banyak pertentangan, lebih baik Ya udah deh. diam, gitu. diam, lebih banyak diam untuk ya udah mungkin ya tahajud atau apa, minta petunjuknya gitu. Bisa juga sih, bisa. Iya. Yang penting buat kita itu ya, jangan pernah berhenti mencari. Betul. Buat jawabannya. Tidak boleh kita berhenti mencari. Kata Rasulullah, tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan Ya, sampai liang lahat. lahat. Ya. Saya tuh mau tanya lagi fenomena yang belakangan ini marak. Agak menyeramkan juga karena biasanya bawa ayat-ayat. Jadi maksudnya begini Pak Kiai, ini belum lama deh, sekitar 2 hari yang lalu juga saya terima salah satu apa yang namanya ya, BBM atau pesan berantai lah. Ya. Intinya gini, tolong disebarkan, tapi isi menyebarkannya disuruh membaca misalkan astagfirullah berapa kali, istighfar, terus begitu Pak. Tapi intinya mengajak melakukan sesuatu yang baik, membaca ayat suci Al-Quran. Tapi di bawahnya ada ancamannya. Kalau tidak disebarkan, sudah terbukti di beberapa kasus, anaknya langsung jatuh sakit, ada yang meninggal anaknya. Seperti disumpahin ya Iya, Mbak. sementara kalau misalkan disebarkan ke 10 orang, ya, ini kemudian nantinya, ya, dan ini kan orang jadi ketakutan, apalagi yang dikirimkan itu adalah ayat-ayat. Ya, kalau menurut saya itu spiritual terorisme. Itu namanya terorisme spiritual. Kalau kita percaya dan kita kirimkan, kita salah, Iya. atau sebaiknya kita biarkan atau bagaimana? Dan orang membaca itu kan pasti merasa terteror. Betul, betul. Terorisme itu artinya berada pada posisi terancam. Tidak Jadi, nyaman ya Pak. bukan terorisme yang bawa bom Iya, iya. yang bisa disebut teroris. Terorisme yang menakut-nakuti orang dengan ayat awal lo terkutuk dan seterusnya. Itu juga teroris. Nah, jadi maksud saya jangan sampai kita menciptakan rasa takut terhadap orang dengan ancaman-ancaman kualak,
terlaknat dan sebagainya. Padahal itu nggak ada dasarnya kan. Kemudian jangan dipercaya, karena mempercayainya pun kita sudah masuk ke dalam syirik yang halus tadi. Karena kita harus yakin semua kebaikan dan juga keburukan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Sesaat lagi kita teruskan di Butiran Ilmu.